Tanpa mereka sadari, ternyata Yaoyo melihat semuanya. Yaoyo, kau sudah selesai masak? Ya, meskipun aku mengerti apel matang nikmat, tapi apa kau tidak merasa puas ingin mendapatkan apel muda? Namun binatang kecil cuma bisa melihat dan tidak bisa mencicipinya. Akan iri juga. Yaoyo, kau ini ngomong apa? Kau tidak mengerti apa yang kau lakukan. Depannya ada si Lin juga. Apa yang kau lakukan? Lain kali pelankan suaranya. Selain itu tutup pintunya, bangsat. Memangnya kau ini tidak beradab apa begituan tanpa menutup pintu? Ayo, kita tinggal saja mereka untuk makan malam. Ya, aku memang salah, kata Jian. Aku lupa menutup pintunya. Shogang, aku punya misi buatmu. Pergilah ke situs nomor 7 dan bawa berita tentang manusia mutan. Siap, kata si Zogang. Lalu si Zogang pun pergi. Setelah Jian Cheng pergi ke belakang, markas Fishbone sudah berada di jalur yang benar sekarang. Lalu ya kurang lebih si Jiang pun pergi ke masa lalu atau ke dunia aslinya sekarang. Dia pun segera menghubungi si Robert. Hey Robert, gimana prosesnya? Duluan kita akan ketemu di jeep 2 hari lagi, oke? Jangan khawatir, jangan bergerak guys. Ini belum selesai. Bagaimana di sini? Bagaimana kabarmu Ai? Rupanya mereka sedang menservis si Ai. Bagaimana lingkungan di sini, aman dan tentram? Ya, hampir seperti biasa. Jiang, apa kamu punya sesuatu yang dikatakan padaku? Kata si Ai. Ya, aku cuma sedikit ragu. Awalnya aku berniat membawamu ke negaramu. Kau berada di luar negaramu juga sedang perang juga. Kau pasti membuat jijik tempat itu. Tidak akan kau kembali ke sana, bukan? Aku milikmu Jiang. Aku bersedia menjadi pedang dan bertarung untukmu. Gunakan saja aku tanpa ragu. Jika kau membutuhkan bantuanku, aku akan segera membantumu. Aku tidak pernah memperlakukan orang lain seperti barang. Kau tidak perlu memaksakan diri jika kau tidak ingin menjadi senjataku. Aku tidak akan menerima pelatihan virtual reality jika jijik dengan senjata. Barang itu bukan berasal dari sini kan, kata si Ai. Dan ya begitulah si Jiang mengobrol lalu dan si Ai pun wow lagi sama si Jiang. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi ke negaramu besok. Oke. Akhirnya dia bertemu dengan si Mike Wazowski lagi. Si Nick Wazowski. Sudah lama tidak kita bertemu Nick Wazowski. Ya sudah lama, silahkan masuk ke dalam mobil Tuan Jiang. Ngomong-ngomong, benar-benar tempat ini benar yang kacau. Bisnis terletak di tempat yang kacau kan? Jika benar tidak, aku akan berada di sini sementara minta mereka untuk bertarung demi seseorang yang pantas menerima kesetiaan mereka. Dunia ini benar-benar kacau. Sementara itu di sana ada si Ai yang sedang mengawasi dari kejauhan. Kesetiaan tidak ada yang pantas dari seorang yang menyukai perang, namun bayarannya benar-benar menarik dan tidak kejam. Kontrak 10 tahun setidaknya aku bisa menemukan tempat yang aman. Baik, betapa rencananya baik, kencangkan rencananya baik-baik. Oke, Ai, dengarkan semuanya. Siap, Cian. Di sini aku sudah bersiap-siap. Hei, pergi dari sini. Jangan bunuh aku. Cepat pergi dari sini. Lalu si Ai pun sudah ada di lokasi, berada di atas gedung. Ai sudah sampai di lokasi. Semuanya tetap bersiap. Baik, semuanya siap. Rupanya Jiang kesini untuk merekrut orang yang 100 ya, yang buat dijadiin tentara bayaran sekaligus para pekerja nanti buat di pabriknya bikin senjata. Aku Letnan kedua jadi Jenderal Makarov menyuruh kami membantumu. Apa lokasi pertemuannya masih jauh? Tidak, ada di depan sana. Ngomong-ngomong, apa boleh aku tanya pertanyaan pribadi, kata Jian. Ya silahkan. Apa ini berkaitan masalah sensitif? Apa posisimu di infanteri markas ke-92? Sekarang aku bodyguard pribadi Jenderal Makarov. Sejauh yang ku tahu infanteri mekanis 92 tidak maju ke garis depan. Tentu saja mereka tidak. Ayolah, aku sarankan kau menjatuhkan senjatamu, kecuali kau sekarang masih beberapa ada membidik kalian sejauh dari ratusan meter. Maafkan aku Tuan, seseorang ingin berbicara denganmu. Seseorang? Siapa? Kata Jian. Tuan Jian, apa kau tidak khawatir kemana mereka akan bawamu? Kenapa harus mengkhawatirkan itu, kata Jian. Sejak kalian berusaha menculikku, bukankah kalian sudah akan menjagaku? Hahaha. Lalu seseorang pun muncul, seseorang wanita yang hanya menggunakan kutang. Dari mana kalian berasal? Tidak penting. Pria tampan dari timur, laki-laki berumur 25 tahun, CEO Future Teknologi, memiliki pendukung misterius dan dipercaya punya kemampuan penelitian yang tinggi, memulai modal dari emas dan sudah menjual 11 ton. Kau melalui agen Robert, sial, dia menggali latar belakangku, kata Jian. Lalu dia pun memeriksa latar belakang Jian dan memeriksa tubuh Jian. Hei, aku bukan ilmuwan atau mata-mata, aku cuma bisnis, kata Jian. Karena kau seorang pembisnis, aku merasa keberadaanmu tidak cocok di sini dengan posisimu, Tuan Jiang. Apa itu benar? Apa kau terus menjelaskan kebingunganku, alasanku berada di sini? Tentu saja. Bolehkah kau tahu namamu, Nona? Kata Jian.
Nama aku adalah Natasha. Sekarang giliranmu. Ayo cepat datang ke sini. Kau mewakili dirimu sendiri atau tanah airmu, atau ada seseorang yang di belakangmu? Kenapa mata-mata suka menanyakan pertanyaan ini sih sambil digrepe-grepe bujurnya oleh si Natasha? Ya, ayolah, jangan memotong perkataanku. Meskipun kau beritahu aku bekerja untuk seseorang, apa yang akan kau lakukan? Tentu aku juga bukan ancaman bagi negaramu, kata Jian. Sungguh, kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah kita sampai, beberapa ahli akan membicarakan masalah itu. Sniper musuh sudah dibunuh. Kalau begitu, rupanya sniper musuh sudah dibunuh oleh si Ai. Aku sungguh tidak memahami ekspresi kalian orang timur ini. Tidak masalah, aku tidak bersalah. Lalu, sial, apa yang terjadi? Dar, semuanya cepat pergi dari sini. Cari perlindungan. Apa mereka orangmu? Bukan. Kenapa aku harus bersembunyi jika mereka orangku? Kata Jian. Dia melaceh. Terus-terusan bertanya, apa aku harus menembaknya? Kata si Ai. Jangan, kata si Jian menggeleng-gelengkan kepala. Ngapain? Kau macam-macam ya? Tidak, leherku sedikit tidak nyaman. Ayolah, kau aku berada di sini. Memangnya leherku bisa nyaman berada di gundukan bapau ini? Pertama dan kedua tinggal dan lindungi kami, sisanya ikut aku ke evakuasi kedua. Kalau begitu semuanya sial, serang. Aku tidak menembak. Sniper berada di arah berlawanan, posisinya di luar jangkauan tembakan Jian. Apa aku boleh menembak preman wanita yang bersamamu? Ini kesempatan yang bagus. Ini kedua kalinya aku cuma bernapas. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang nona penculik? Diamlah. Memanggil komando pusat, target X13 ya 15 meminta bom asap. Diterima, kata seseorang dalam radio. Segera meluncur. Lalu bom asap pun diluncurkan. Jang, sniper sedang bergerak. Ini waktu yang tepat untuk melawan balik. Ayolah, Ai, cepat. Bom pisau jarak jauh, potong tangannya. Lalu, hei, cing, dan keadaan pun sekarang berbalik. Ai, tetap pantau snipernya, tangkap dia hidup-hidup. Nona Natasha, sekarang giliranku untuk menginterogasimu. Jangan pikir kau bisa mendapatkan informasi dari mulutku, kata si Natasha. Tidak juga, karena orangku mengatasi sniper dan kita punya banyak waktu. Ayo lakukan sesuatu yang menarik. Aku berjanji, aku tidak akan memuaskanmu, kata si Natasha. Mungkin kau akan berakhir dan mengendalikan dirimu sendiri. Kau dasar bajingan. Terserah kau berhasil atau tidak, aku akan menunjukkannya nanti. Rupanya itu adalah pekerjaan si Nick Wachowski. Nick, jangan lupa mengikat orang yang dengan tangan terpotong itu. Sementara itu, ayo ikuti targetnya. Baiklah. Yang target didapatkan. Lalu si Ai pun menyerang musuh. Dar. Bos Jiang benar-benar sangat kuat. Gadis pelindung yang dia selamatkan sebelumnya bisa dilatih menjadi agen rahasia dan kuat dalam sekejap, kata si Nick. Kau sudah bangun? Kau? Tidak. Aku sangat polos. Apa yang kau perbuat padaku? Kata si Natasha. Aku mau menunjukkanmu sesuatu yang menarik. Aku datang dari negara lain dan bekerja sebagai mata-mata. Aku menawarkan penyediaan informasi untuk tentara sipil. Sialan, ini suaraku. Rupanya itu adalah suara si Natasha yang direkam. Berikan itu padaku. Apa kau hina? Dasar kau bangsat. Sebelum kau tenang aku akan menunjukkan sesuatu padamu yang lebih menarik lagi. Ku percaya. Di episode video utama, di pergerakan militer negara lain tanpa izin dan artileri perbatasan menyerang target menggunakan bom atas negara lain. Bukankah itu bercerita yang mengejutkan? Akan ku kasih tahu kau sudah memblokir permintaan bantuanmu diberikan padaku. Jika kau terus menolak, akan kubunuh organisasi sipil dan negara sekalian, kata Jian. Jika kau menderita luka serius, videonya akan langsung terkirim secara otomatis. Jika kau bersedia memberikannya padaku, aku akan menjanjikan layanan khusus. Sambil menggoda Jian. Suruh bawahanmu pergi, kita akan bersenang-senang. Aku mengerti kau bukan agen khusus beneran dari menilai pakaianmu. Ayolah, aku ini asli. Selain itu, aku tidak mau kau. Selain itu, aku juga membawa istriku. Dia adalah wanita yang paling kucintai. Surat dari cintaku dari dunia. Sambil memeluk si Ai. Jian, ayolah, aku ingin membalas organisasimu. Aku akan melepaskanmu dan si tangan buntung ini karena kau sedang menculik. Jadilah begini. Melukai akan kubuat video ini tersebar ke publik jika kau terus merahasiakannya. Jangan macam-macam denganku. Kau pikir kami akan meninggalkan rahasia kepada orang lain, kata si Natasha. Pikirkan baik-baik, kau tidak berada di posisi yang bagus. Kau mengerti ada organisasi rahasia yang melindungiku, bersedia berkompromi. Jadi kenapa kau masih tidak mau menyebabkan masalah? Aku bisa mengembalikan alat komunikasi padamu. Bicara kepada atasanmu. Bagaimana? Apa kau mau? Ya, itu tidak buruk juga. Baiklah kalau begitu.
Si Jian pun melepaskan ikatannya. Kau cerdas, sejauh yang ku tahu kau satu-satunya orang asing yang mendapatkan kesepakatan dengan bosku. Kau terlalu memujiku. Kami cuma ingin situasi yang paling menguntungkan dari kedua pihak. Ini flash di sini buatmu, rekaman interogasi sniper dan lawanmu ada di dalamnya. Sana pergi minta hadiahnya. Akan lebih baik kalau kau tidak berada di garis depan. Kalau begitu selamat tinggal. Ingatkan aku untuk mentraktirmu ketika kau berkunjung ke negara Ali, kata si wanita. Malam pun tiba. Rupanya sekarang giliran si Jian yang diservis oleh si Ai. Ayolah Jian, ini adalah waktunya untuk kita. Sisa waktunya tinggal milik Ai dan bersama dia. Ayolah, tinggal 2 hari aku akan menebusnya untukmu, kata si Ai. Dan seperti biasalah beginilah. Oke, begini gambarnya. Jian, kamu tidak berhutang apapun padaku. Aku juga selalu sibuk dengan bisnisku sendiri, terus memberimu senjata ketika membutuhkan bantuanmu. Jian, aku tidak akan keberatan digunakan olehmu, kata si Ai. Benarkah begitu? Dan akhirnya malam pun terlewat begitu saja sambil seperti ini. Ya, adegannya adalah si burung naik kereta ya, masuk ke dalam terowongan dan ya begitulah. Sejak kapan aku menjadi pekerja yang begitu keras? Rupanya adegan telah selesai. Cukup baik-baik saja. Basa-basainya, aku akan mengunjungimu 2 hari lagi, kata Jian sambil menelpon. Dan 2 hari kemudian, Tuan Jian, selamat datang di markas militer, kata si Robert. Lapangan latihan penjaga perpustakaan Future Human ya. Terserah, semuanya mengerti. Kasih komentar bagaimana tempat ini. Ya, lumayan cukup bagus. Rupanya di sana ada beberapa orang yang akan direkrut oleh Jian. Penjaga yang sudah kusewa mengumpulkan pengungsi di sana. Sekarang giliranmu, Tuan Jian. Cepat, jangan buang waktu. Oke, hari ini akan kutunjukkan padamu kemampuan pidatoku. Baiklah, cek 1, 2, 3. Kau siapa? Kata seorang pengungsi. Kalian siapa? Kenapa kalian membawaku ke sini? Dengarkan aku baik-baik, kata Jian sambil dalam mic. Kalian tidak bisa menyangka kalau kalian di sini lebih baik daripada pengungsi yang kalian huni. Ruang hangat, makanan lezat, dan air minum bersih. Setidaknya kami punya kebebasan di sana, kata seseorang itu. Ya, kebebasan itu satu-satunya hal yang kalian punya, bergantung pada donasi orang lain. Memangnya kalian ini pengemis? Suatu hari nanti anak kalian akan ke taman bermain, tapi uang sepeser pun kalian tidak punya, terus cuma bisa meyakinkan anak kalian bahwa di sana bukan tempat yang menyenangkan. Entah bagaimana perasaan kalian. Apa kalian ingin anak-anak kalian seperti itu? Kalian sudah dibawa ke sini, tapi kalian tidak tahu alasannya. Kalian tidak usah khawatir, akan kujamin kehidupan kalian layak. Tidak akan sia-sia bekerja untukku. Bayaran 2 juta per bulan. Sudah bagaimana? Masa kontrak adalah 3 tahun. Kalian bisa menabung banyak uang dalam 3 tahun. Kalau sudah saatnya, tidak akan kurang dari setahun. Jangan berpikir mencari pekerjaan baru di negara lain, itu akan menyia-nyiakan hidup kalian. Aku tidak mengasih tahu pekerjaan KMB, bagaimana kami bisa percaya? Bukankah sudah jelas ini adalah markas militer? Apalagi yang kami butuhkan selain tentara? Jadi kalian ingin kami jadi tentara, lalu con busuk meninggalkan tanah air, kehilangan rumah perang? Tidak ada yang berhak memerintah warga di medan perang atau dia tidak bersedia. Aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Sudah aku jelaskan detailnya. Kalian harus memikirkannya. Selain itu kalian bisa pergi kapanpun kalian mau. Pikirkan dulu. Kalian punya 30 menit. Kalau kalian tetap tinggal di sini, batas waktunya habis. Kalian setuju? Tidak kusangka kau mengerti cara mengerep, kata si bos Robert. Siapa yang tidak punya hobi? Aku bisa nyanyi loh. Aku juga pemain basket yang lumayan. Namun apa benar licik markas dibangun di tengah-tengah kurun 30 menit? Seharusnya itu tidak mungkin bisa pergi dari sini. Mereka yang akan pintar tidak akan bisa menawarkan syarat yang kubuat. Itu benar-benar. Ayo kita kembali. Seharusnya mereka sudah menikmati budaya di sini. Kambing tua ini pasti sangat menikmatinya di sini, kata si Jian dalam hatinya. Ai, pengungsi dari negara asalmu, menurutmu tindakanku adalah tidak pantas dilakukan di markasku? Tidak, aku akan selalu di sisimu, kata saya. Apa kau ingat jalannya? Ya, tentu saja aku ingat. Meskipun aku orang asing, ngebantu ketika kelaparan. Maksudku, biskuit itu seharga murah, tapi memilih baginya. Kau memberikannya padaku dan mengabaikan yang lainnya, kata si Ai. Tentu saja Jiang, kau tahu apa? Seorang raja yang dermawan berani menghina tanah airku. Wilayahnya cukup bagi barat Cyrus dan dataran sungai India, jalurnya sungai tersisa Teluk Persia Selatan. Sebagai penakluk Demesije,
mendapat penghormatan dari korban. Orang-orang dari zaman dulu membangun kota di gurun dalam rangka mengenang kontribusinya. Ayo kita pergi dari sini. Jiang, kau adalah raja di hatiku. Aku akan selalu menjadi pelayanmu. Lihat mereka, kata orang-orang. Mereka sangat mesum. Dan akhirnya si Jiang pun memberikan servis kepada si Ai. Dia memijat punggungnya. Ai, baiklah, akan kupijat. Kau akan kutunjukkan skill memijatku, kata Jian. Ya, 2 hari ini kau sudah bekerja keras, sungguh berguna, punya banyak skill. Terima kasih Jian. Sekarang giliranku, aku akan meringankan rasa capekmu. Sebelah sana, lihat Jiang sebenarnya. Apa itu sungguhan? Ya, kurang lebih begitu. Astaga, sejuk sekali. Wanita-wanita di sini memanggilku ke sini untuk mendiskusikan pesta malam perusahaan. Lebih baik kalau langsung ke restoran. Kenapa harus ke perusahaan dulu, kata Jiang. Sekarang baru kepikiran, pertama kalinya aku datang ke kantor gedung. Baru ini 3 bulan yang lalu aku tidak punya apa-apa. Sekarang aku malah menjadi seorang bos. Jangan terlalu bersemangat dulur, kau pasti akan menyesalinya. Ini adalah masalah yang berkelanjutan. Rupanya mereka menemui, atau si Jiang menemui si manajer si Bos Jiang, kau terlalu nyaman dari kemarin. Maaf, bagaimanapun ini adalah berita baik. Game kita sudah rilis loh, dan sudah sekitar 15 juta orang mendownload. Itu bahkan memecahkan rekor game sepanjang sejarah. Ini back-end data kita. Jumlah pengguna online juga mencapai 15,3 dengan rata-rata 8,14 pengguna. Ini sungguh keajaiban. Wah, itu luar biasa. Keuntungannya bagaimana? Dengan uang dari rumah lelang digabungkan dengan 14 juta berdasarkan 5% pengolahan, kita akan mendapatkan 700.000 dalam 24 jam. Ya, selain itu, sesuai statistik, sekarang perusahaan Future Human Technology mencapai keuntungan setelah $500 miliar. Wow, $500 miliar. Terus apa lagi? Apa yang kutunggu? Cepat kasih ke karyawan bonus. Lalu tiba-tiba saja ting tong, bahaya. Apa yang terjadi? Ini kedua kalinya. Ini ke-12 kalinya hari ini. Tadi pagi sudah sangat banyak, sekarang kembali lagi. Apa yang terjadi? Ya, mereka bahkan tidak bisa menemukan free install firewall kita. Mereka ingin mencoba meretas perusahaan kita. Jangan, dengan bangganya, aku akan mencari tim orang asing untuk datang betulin ini. Ayo kita bawa Yo untuk dibetulin sedikit lah, tapi panggil dari tim Yo pergi makan malam bos. Mereka adalah tim kita. Oke. Lalu mereka pun pergi ke suatu restoran. Ya begitulah. Hei, jika tidak boleh aku menggodamu, beri dia kesempatan. Presiden orang elit, meskipun dia tidak mungkin kau kepilih. Ayolah ya, karyawan sungguh bersemangat. Rupanya itu adalah karyawan dari perusahaan Jiang atau Future Human. Tidak, itu bukan apa-apa. Sun Jiao dan Yo dari dunia lain. Liu Yo, artis belum terlalu lama bersentuhan dengannya, juga tidak cocok untuk disorot. Ini adalah pilihan yang sulit. Lalu dia pun menanyakan sesuatu. Ayo Su, apa kalau matamu melihat hubungan dekat presiden dengan ketua Xia? Jangan coba mengganggu. Tidak usah, biarkan saja Ning mengantarmu pulang, kata Jian. Tidak apa, ada yang memaksamu. Ayo, kenapa kau begitu mabuk, kata Jian. Aku tidak mau masuk ke dalam mobil, aku bisa pulang sendiri. Dan akhirnya si manajer pun masuk ke dalam mobil. Ya, hampir saja mereka melakukan sesuatu. Ini terasa aneh. Namun yang terjadi saat sesuatu akan terjadi, si manajer malah jackpot. Siapa wanita yang kau sukai, Jian? Si manajer berkata seperti itu. Jangan bicara, cukup cium aku harus menerima telepon ini. Ya, begitulah, si manajer pun merasa ditolak oleh Jian. Dia menangis. Apa yang kulakukan? Aku sudah tahu wanita yang dia suka, bukan aku, dasar bodoh. Sementara itu si Ai sedang latihan balet, dan tiba-tiba saja listriknya mati. Listriknya mati. Ai mencium bahaya. Rupanya ada seseorang yang mengintai di sana. Ikuti rencana di semua tempat. Oke, semuanya siap. Belokkan di depan kanan, hindari patroli A. Lalu ketika sudah siap, persimpangan B, kita hindari semuanya. Dimengerti semuanya? Ayo, kita semuanya mengerti. Kenapa begitu sunyi? Biasanya ada seseorang untuk memeriksa saklarnya. Lalu seseorang pun merasa curiga. Hati-hati dalam bergerak. Tangkap Jian. Hidup-hidup, oke? Ini terlalu sunyi, beginilah orang yang membuatku gugup. Lalu tiba-tiba saja dia menyerang sesuatu, dan yang diserangnya adalah si Ai. Namun si Ai berhasil menyerangnya balik. Kau pikir aku bisa kalah dengan seperti itu? Siapa kau terus? Siapa yang mengirimmu? Sial, dia menendang. Dar. Siapa dalangnya? Cepat beritahu aku atau kau akan mati. Kalau kau tidak mau kulukai, jangan bergerak. Lalu dia pun mengambil alat komunikasinya. Lei, mungkin aku. Hei,
Jiang, aku mendapat lokasi musuh. Berikan kukirimkan padamu. Akan kuurus semuanya. Mungkin aku harus mencari sesuatu. Kau akan pergi begitu saja? Sungguh melukai perasaanku, kata si manajer. Yan, kau mendengarku? Tolong jawab, cepat jawab aku. Sialan, komunikasinya terputus. Apa mereka sudah tertangkap? Yan dan Chao Cheng, kumohon tetaplah aman. Pengawas tidak mengasih tahu apa ada sesuatu di sana. Apa masalahnya? Kenapa listriknya padam? Tidak, aku hampir dapat. Aku takut. Dan dar, sesuatu mendobrak pintu. Mereka butuh listrik, akan datang memeriksanya.